Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, kita bertemu lagi dalam pembahasan kita dari meditasi ke kontemplasi, dan pada bagian yang ke-11 ini, kita akan berbicara mengenai dipanggil ke dalam kontemplasi. Kalau kita lihat dari seri meditasi ke kontemplasi ini, pada bagian pertama, pada bagian awal, kita telah melihat bagaimana langkah konkret yang diperlukan ketika orang mulai menjalani kehidupan doa. Yang pertama telah kita lihat langkah konkret yang perlu adalah mempersembahkan waktu untuk doa. Mulai saja misalnya setiap hari 20-30 menit. Yang kedua, temukan metode doa yang paling cocok untuk Anda. Kita sampai saat ini telah melihat berbagai macam metode doa, baik doa lisan, tetapi kemudian disertai penyadaran-penyadaran yang membuat doa lisan itu dapat berkembang menjadi doa batin. Lalu kemudian metode doa seperti doa Yesus, Lectio Divina, kemudian juga kita pelajari tentang meditasi diskursif, dan yang kemudian mengarahkan kita pada doa terpusat yang diajarkan dan dihayati oleh Santa Teresa Avila. Jika Anda tertarik pada metode doa yang sudah kita pelajari, satu hal ketika Anda mulai berdoa, maka kita juga perlu setia pada metode doa yang telah kita pilih. Kalau kita misalnya merasa doa Yesus ini cocok untuk saya, ya sudah, setiap hari coba dilakukan doa Yesus ini. Ya, jadi coba dilakukan doa Yesus ini setiap hari, baik pada waktu khusus maupun juga dalam keseharian kita. Baik, dapat kita lihat juga beberapa hal praktis yang dinyatakan Santa Teresa Avila untuk menyertai kehidupan doa kita. Jadi Santa Teresa Avila menekankan bahwa ketika kita sungguh-sungguh mau menjalani hidup doa ini, maka satu hal yang terpenting yaitu bahwa kita sungguh-sungguh juga rindu untuk mengasihi Allah, untuk mencintai Allah. Dan dalam doa ditekankan oleh Santa Teresa Avila, doa ini bukan banyak berpikir. Ya, jadi bukan banyak berpikir, bukan banyak terus-menerus berpikir begitu ya, seperti orang belajar begitu ya. Tetapi doa ini haruslah banyak mencintai. Doa bukan hanya soal berpikir, tetapi banyak mencinta. Lalu kemudian Santa Teresa Avila menjelaskan konkretnya bagaimana mencintai Tuhan. Mencintai Tuhan tidak terdiri dari mencucurkan air mata atau menikmati hiburan-hiburan rohani dan kemanisan yang sebagian besar kita ingini dan menghibur kita, melainkan mengabdi Tuhan dengan tulus dan dengan kekuatan jiwa dan dalam kerendahan hati. Memang satu hal dalam perjalanan hidup doa, memang kita juga akan mengalami apa yang dinamakan penghiburan rohani. Ya, pada saat doa kita mengalami rasa ketenangan, kedamaian, hal-hal yang menyenangkan. Bisa jadi saat doa menimbulkan keharuan, lalu menangis, mencucurkan air mata, lalu bisa juga merasakan kehadiran Tuhan yang begitu dekat dengan kita. Lalu mungkin juga kita mengalami penglihatan atau juga suara-suara batin, atau kemudian rasa panas, rasa dingin, seperti kemudian tubuh ini seperti kesetrum, ada aliran listrik gitu yang berjalan. Macam-macam pengalaman rohani atau hiburan rohani. Tetapi satu hal ditekankan oleh guru doa kita, yaitu Santa Teresa Avila ini, mencintai Tuhan
bukan hanya soal penghiburan dan kemanisan, ya, karena memang semua itu penghiburan dan kemanisan ini, rohani ini kemudian memang menyenangkan diri kita. Tetapi mencintai Tuhan berarti apa? Dalam doa kita juga berusaha mengabdi Tuhan dengan tulus, dengan kekuatan jiwa, dan juga dalam kerendahan hati. Karena itu dalam doa juga penting suatu ketetapan hati, ya. Jadi sungguh-sungguh ketetapan hati untuk ketika orang mau mulai berdoa, maka orang berusaha untuk terus bertekun. Apapun yang mungkin dialami dalam jalan doa, orang terus punya ketetapan hati untuk terus berjalan bersama Tuhan di dalam hidup doa. Entah doanya bisa menyenangkan, ya, penuh hiburan atau kemanisan rohani, tapi kadang-kadang doa bisa kering, bahkan mungkin seperti orang tidak mampu berdoa. Ya, tidak apa-apa. Tetapi satu hal yang ditekankan Santa Teresa Avila di sini, pentingnya ketetapan hati di jalan doa. Baik, untuk selengkapnya pembahasan mengenai doa batin dan juga bagaimana yang hal-hal praktis berkaitan dengan doa ini, Anda dapat melihat dari YouTube Jalan Doa, yaitu Hidup Doa menurut Santa Teresa Avila, ya. Tapi saya ulang sedikit dari pengajaran-pengajaran itu supaya juga memberikan satu gambaran betapa hal-hal ini penting dan diperlukan untuk perjalanan hidup doa. Ditekankan Santa Teresa Avila mengenai pentingnya ketetapan hati di jalan doa. Jadi saya ambil dari buku riwayat hidup Santa Teresa Avila. Jika jiwa itu berkanjang dalam doa, di tengah-tengah dosa, cobaan, dan kegagalan dalam 1000 macam hal yang ditaruh setan pada jalannya, akhirnya saya yakin Tuhan akan menariknya sampai ke pelabuhan keselamatan. Tak seorang pun yang sudah mulai menjalankan doa ini, betapapun banyaknya dosa yang dibuatnya, tidak pernah boleh mengabaikannya. Karena inilah sarananya untuk memperbaiki keadaan, dan tanpa doa perbaikan akan jauh lebih sukar lagi. Jadi apapun yang mungkin kita alami dalam perjalanan hidup doa atau juga dalam kehidupan kita sehari-hari, ya, artinya apa? Kita tidak boleh mundur, ya. Dalam hidup rohani, dikatakan seorang bapak gereja, tidak maju atau berhenti adalah mundur. Jadi kita harus terus berusaha apa? Maju dan berjalan bersama Tuhan. Apapun situasi yang kita hadapi. Kita ditekankan Santa Teresa Avila di sini, pentingnya ketetapan hati di jalan doa. Jadi segala yang kita lakukan dalam hidup doa, yaitu Santa Teresa Avila mengungkapkan, inti doa adalah satu persahabatan dengan Allah, ya. Jadi baik hidup doa maupun segala sesuatu yang menyertai, juga latihan-latihan kebajikan, ya, hidup dalam iman, harapan, kasih, dan juga kerendahan hati, dan juga disertai penyangkalan diri, lalu berusaha terus-menerus hidup di hadirat Allah untuk menyadari kehadiran Allah dalam lubuk jiwa kita. Nah, semua ini akan mengarahkan kita pada satu panggilan yang lebih dalam, di mana Tuhan kalau melihat jiwa itu setia, Dia juga akan berkenan menarik jiwa itu lebih lagi, lebih dalam lagi
untuk sungguh-sungguh semakin dalam hidup dalam pergaulan mesra dengan Dia. Dan inilah rahmat yang disediakan oleh Tuhan, yang kemudian juga kita kenal sebagai kontemplasi. Pada awal saya ungkapkan ide ketika membuat seri YouTube pengajaran dari meditasi ke kontemplasi, yaitu ide ini muncul dari ungkapan yang pernah dinyatakan Santo Yohanes dari Salib. Dalam doa, jangan mencari penghiburan atau kemanisan rohani. Ya, jadi penghiburan-penghiburan rohani atau pengalaman-pengalaman doa tertentu atau juga karunia-karunia. Tidak mencari itu semua. Ya, anjuran dan nasihat Santo Yohanes Salib. Tetapi dalam doa kita boleh berharap dan merindukan untuk dibawa ke dalam kontemplasi. Apakah kontemplasi ini? Kita akan pelajari bersama pada kesempatan ini. Kita lihat lebih dulu apa yang dinyatakan gereja mengenai kontemplasi. Kita lihat dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 2715. Di sini saya pasang sebuah gambar, yaitu pastor dari Ars, Santo Yohanes Maria Vianney. Tetapi yang kita bicarakan kesempatan ini bukan pastor yang suci ini, ya, jadi seorang kudus yang luar biasanya Tuhan bisa pakai siapa saja. Jadi seorang yang, ya maaf, tidak terlalu pandai alias bodoh, tetapi dipakai Tuhan dan disucikan Tuhan secara luar biasa, sehingga menolong dan menghantar banyak orang ke dalam pertobatan. Jadi satu cerita dari petani sederhana umat dari Santo Yohanes Maria Vianney ini, ya, ini kemudian diangkat gereja dalam mengajar tentang kontemplasi. Ya, saya ceritakan sedikit dari cerita tentang petani ini. Rupanya di tengah segala kesibukannya dalam melayani sakramen pengakuan dosa, Santo Yohanes Maria Vianney, ya, bahkan pada saat-saat akhir sampai 18 jam dari 24 jam sehari, beliau dipakai Tuhan dan melayani dalam sakramen pengakuan dosa. Nah, di tengah segala kesibukannya, setelah misa pada pagi hari, beliau masih menyempatkan diri melihat umat yang berdoa di dalam gereja. Ya, kebanyakan dari umat itu kemudian berdoa entah kalau tidak menggunakan rosario atau juga membaca dari buku-buku doa. Ya, tetapi ada satu umat yang dari hari ke hari menarik perhatian dari pastor dari Ars ini, yaitu seorang petani sederhana. Ya, bagaimana dia tidak menggunakan rosario, tidak memakai buku doa, tetapi dia berdoa hanya diam dan memandang tabernakel. Ya, dalam tabernakel ini Yesus hadir dalam rupa sakramen Maha Kudus. Ya, sampai hatinya terusik sehingga kemudian pastor dari Ars ini mendekati petani sederhana umatnya ini. Lalu dia bertanya, "Bapak, kalau Bapak berdoa, kok tidak seperti yang lain pakai rosario atau buku doa? Bapak berdoa apa?" Lalu petani sederhana ini menjawab, "Aku memandang Dia dan Dia memandang aku." Jadi sambil mengarahkan pandangannya ke Tuhan Yesus yang hadir dalam tabernakel. Lalu Santo Yohanes Maria Vianney manggut-manggut, "Oh, baik. Memang itu sudah cukup." Ya. Jadi kita lihat rupanya kontemplasi yang sederhana ini juga diberikan Tuhan pada siapa saja. Bahkan orang sederhana seperti umat dari pastor dari Ars, ya, jadi petani sederhana dari Ars ini juga secara intuitif, ya, dalam kesederhanaannya, secara intuitif, kemudian artinya apa? Dia selalu mengarahkan hatinya kepada Tuhan yang hadir dalam sakramen Maha Kudus di tabernakel.
aku memandang dia dan dia memandang aku. Dan apa yang diungkapkan petani sederhana dari Ars ini kemudian diangkat gereja ketika mengajarkan tentang kontemplasi. Baik, kita lihat dari Katekismus Gereja Katolik 2715. Kontemplasi ialah memandang Yesus dengan penuh iman. Aku memandang dia dan dia memandang aku. Demikianlah kata-kata seorang petani dari Ars yang berdoa di depan tabernakel kepada pastornya yang saleh. Pandangan penuh perhatian kepada Yesus ini adalah penyangkalan aku. Karena pandangan Yesus membersihkan hati. Cahaya wajahnya menyinari mata hati kita dan membiarkan kita melihat segala-galanya dalam sinar kebenaran dan belas kasihannya terhadap semua orang. Kontemplasi memandang misteri kehidupan Yesus dan dengan demikian memperoleh pengertian batin mengenai Tuhan untuk mencintainya lebih sungguh dan mengikutinya dengan lebih baik lagi. Jadi ini dikutip dari Latihan Rohani Santo Ignatius Loyola. Baik, ini dari apa yang dinyatakan gereja dalam Katekismus Gereja Katolik mengenai kontemplasi. Sekarang akan kita lihat pengertian tentang kontemplasi ini. Kontemplasi dari kata contemplare, yang artinya memandang Allah dengan penuh kekaguman dalam iman dan cinta kasih. Jadi memandang Allah dengan penuh kekaguman dan perlu kita garis bawahi yaitu dalam iman dan kasih. Kadang-kadang orang berpikir, ya contohnya seperti ini konkret ya. Kadang-kadang orang berpikir, wah saya merasa dekat dengan Tuhan kalau doaku ini kalau doaku menyenangkan, kalau doaku ini penuh hiburan dan air mata. Aku merasa Tuhan, oh Engkau begitu dekat dengan aku. Ya, jadi perlu kita ingat, kedekatan kita dengan Tuhan tidak dapat diukur dengan perasaan kita. Perasaan kalau mungkin ya lagi doanya, lagi banyak pengalaman rohani, lagi banyak penghiburan rohani, merasa dekat dengan Tuhan. Atau sebaliknya kalau doanya terasa kering, hambar, seperti orang tidak mampu berdoa, lalu merasa Tuhan begitu jauh. Ya, hidup doa tidak dapat diukur dari perasaan-perasaan ini. Tetapi nilai doa kita di hadapan Tuhan diukur berdasarkan iman, harapan, dan cinta kasih. Demikian juga dalam kontemplasi, ketika kita memandang Allah, ya. Jadi memandang Allah dalam keheningan batin, ya, keheningan daya-daya batin, ya, tanpa ide, tanpa gagasan, tetapi kemudian memandang Allah dengan penuh kekaguman, tetapi ini dilakukan dalam apa? Dalam iman dan cinta kasih. Bahkan di tengah mungkin segala kekeringan yang terjadi dalam perasaan kita, di mana mungkin tidak mengalami hiburan-hiburan rohani, tetapi pada saat itulah bisa jadi merupakan saat kita begitu dekat dengan Allah. Jadi di sini sebenarnya kontemplasi ini merupakan satu proses penanggalan atau pelepasan dan bukan untuk memperoleh sesuatu, ya. Mungkin dalam doa-doa kita juga punya pikiran-pikiran atau keinginan-keinginan, ya, supaya artinya saya menjadi seperti ini, supaya saya menjadi seperti itu, supaya saya dibawa ke sana, supaya saya dibawa dalam tahap ini.
tetapi justru dalam kontemplasi ini, jadi bukan untuk semakin memperoleh sesuatu, tetapi justru semakin melepaskan sesuatu, menanggalkan segala sesuatu yang artinya apa? Tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dan membiarkan Tuhan artinya apa? Berkarya sebebas-bebasnya di dalam diri kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati. Fides florigera, splendor celi, Virgo puerbera, si